Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong konfirmasi kedatangan 4 tenaga baru untuk skuad Garuda Muda. Sandy Walsh jalani pemusatan latihan dengan santai jelang laga debutnya. Klub Saint Patinama kirim surat ke PSSI. Dan bek Liga Inggris nyatakan bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Salah satu striker muda Timnas Indonesia mengalami cedera ketika membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 kemarin. Irfan Jauhari mengalami cederanya itu ketika menghadapi Malaysia di laga perdana grup B AFF U23. Di laga tersebut, striker milik Persis Solo itu digantikan oleh Ragil pada babak kedua. Karena cedera tersebut, Irfan pun tidak bisa membela Timnas Indonesia U23 hingga partai final. Kendati demikian, Endri memastikan bahwa Irfan dalam tanggung jawab PSSI dan menanggung semua biaya pengobatannya. Endri mengatakan PSSI tidak hanya melakukannya pada kasus Irfan saja. Dia mengambil contoh pemain yang menderita cedera saat mendapatkan panggilan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday seperti Yance Sayuri dan Dimas Derajat. Endri pun berharap dua pemain ini akan tetap dipantau sampai benar-benar pulih dan dapat kembali membela klubnya masing-masing. Timnas Indonesia U24 saat ini mulai menatap Asian Games 2022 Hangzhou yang akan berlangsung di Cina pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Sebagai informasi, ajang tersebut sejatinya digelar pada tahun lalu, namun terpaksa diundur karena masalah COVID-19. Jelang menghadapi ajang tersebut, Timnas Indonesia U24 arahan Indra Syafri itu akan menjalani pemusatan latihan pada hari Kamis besok. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan. Endri menjelaskan bahwasanya Indra Syafri telah menjajaki pembicaraan dengan klub-klub agar bisa melepas pemainnya untuk TC. Dikabarkan, pemain-pemain yang dipanggil ke TC perdana nanti berasal dari skuad Timnas Indonesia U23 dan senior. Hanya saja, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Timnas Indonesia U23 juga tengah bersiap untuk menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melakoni agenda FIFA Matchday melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan kondisi tersebut, cuma 13 pemain yang akan merapat ke pemusatan latihan. Di lain sisi, Endri berharap kepada klub-klub untuk melepas pemainnya sehingga skuad bisa lengkap. Timnas Indonesia U24 sendiri tergabung di grup F bersama dengan Korea, Kirgistan, dan Taiwan. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi FIFA Matchday periode September dan Turkmenistan menjadi lawan skuad Garuda. Laga tersebut akan digelar pada Jumat 8 September nanti di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada FIFA Matchday kali ini, Sintayong diharuskan putar otak sebab ada beberapa pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda justru mengalami cedera sehingga berpotensi besar tidak akan bisa membela panci merah putih. Seperti diketahui, ada 4 pemain yang mengalami cedera yakni Saint Patinama, Dimas Derajat, serta si kembar Yakob dan Yance Sayuri. Keempat pemain tersebut mengalami cedera ketika membela klubnya masing-masing. Di samping itu, PSSI mengkonfirmasi bahwa PSSI mendapatkan surat dari Viking FK, yakni terkait absennya Saint Patinama. Dalam surat itu tertulis bahwa sang pemain perlu beristirahat selama beberapa minggu. Hal tersebut pun dikonfirmasi oleh manajer Timnas Endri Erawan. Bagi PSSI, keterangan yang dikirimkan Viking FK tersebut patut untuk dihormati. Di sisi lain, alih-alih mengganti 4 pemain tersebut dengan wajah baru, Sintayong lebih memilih memboyong 3 pemain Timnas U23 Indonesia ke skuad Garuda senior. Kini terbaru, Endri Erawan menambahkan jika ada pemain cedera lagi, yakni Ricky Kambuaya. Namun manajer itu mengatakan bahwa sang pemain hanya mengalami cedera ringan. Salah satu pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi PSSI, Sandy Walsh, mengaku tidak sabar untuk menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday September ini. Karena seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday periode ini. Di samping itu, Sandy Walsh tampaknya antusias dalam latihan Timnas Indonesia yang digelar di lapangan Tor Surabaya pada Selasa kemarin. Dia mengungkapkan perasaan bahagianya punya momen penting di level internasional, dan laga tersebut berpotensi akan menjadi laga debutnya bersama Garuda. Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya harus rela gagal menjalani debutnya bersama timnas selama 2 kali semenjak resmi menjadi WNI.
Pemain yang kini berkarir bersama KV Mechelen itu tampak lebih berhati-hati. Ia coba mengelola emosinya dengan lebih baik lagi. Sandi tak ingin perasaan yang menggebu berbalik menyerangnya. Ia tak ingin melewatkan laga Indonesia versus Turkmenistan di Gelora Bung Tomo pada Jumat mendatang. Dirinya menambahkan kembali berada di kampung halaman leluhurnya membuatnya sangat senang. Tapi kali ini dia memilih lebih fokus ke pertandingan dan berambisi untuk mencetak gol di laga tersebut. Skuad Garuda Muda saat ini akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024 Qatar. Mereka berada di grup K bersama China, Taipei, dan Turkmenistan. Semua laga tersebut akan digelar di Stadion Manahan Solo. Dan untuk laga pembuka di grup K, China Taipei akan menantang Turkmenistan pada malam nanti. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menantang China Taipei pada 9 September mendatang. Jelang laga tersebut, pelatih China Taipei U23 Seng Tailin membongkar cara liciknya demi mengalahkan skuad arahan Sintayong tersebut. Ia melemparkan pujian kepada pemain Timnas Indonesia U23 dengan harapan Ramadan Sananta dan kawan-kawan terbuai sehingga kehilangan fokus saat pertandingan. Strategi ini pernah dilakukan oleh pelatih Timnas Malaysia U23 jelang kedua tim saling berhadapan di laga pembuka Piala AFF U23 kemarin. Kondisi ini yang wajib dihindari Timnas Indonesia U23. Jika terbuai dengan pujian Seng Tailin, maka Timnas Indonesia U23 dalam bahaya. Namun, nampaknya senjata tersebut tidak akan mempan, sebab kekuatan Timnas U23 saat ini diisi oleh pemain yang kerap mengisi skuad senior. Sehingga diprediksi para pemain tidak akan menggubris pujian tersebut dan memilih fokus untuk menghadapi setiap laga yang mereka jalani. Timnas Indonesia U23 sudah melakukan persiapan jelang menghadapi kualifikasi Piala Asia AFC U23. Skuad arahan Sintayong itu dipastikan diperkuat oleh pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong sendiri mengkonfirmasi bahwa mereka sudah tiba di kota Solo pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Sintayong juga menyampaikan bahwa 3 punggawa Timnas U23 lainnya juga dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior yang akan menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday. Ketiga pemain tersebut adalah Alvandra Dewangga, Doni Tripamukas, Zaki Ashraf. Dia menjelaskan alasannya memanggil mereka untuk bergabung ke tim nasional senior karena kondisi mendesak. Kehadiran mereka untuk menambal posisi kosong karena beberapa pemain mengalami cedera. Mereka pun dipastikan absen untuk pertandingan pertama Timnas U23 Indonesia melawan Taiwan di kualifikasi Piala Asia U23 pada Sabtu mendatang. Tetapi untuk pertandingan kedua melawan Timnas Turkmenistan pada Selasa 12 September, ketiga pemain itu akan bergabung dengan Pratama Arhan dan kawan-kawan. Sementara itu dari 27 nama yang dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan itu, nantinya ada 4 pemain yang akan dicoret. Sebab dalam peraturan AFC tersebut setiap tim hanya diperbolehkan membawa 23 pemain saja. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa ada salah satu pemain keturunan yang ingin membela Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah bek Swansea City Nathan Joaon. Pemain berusia 21 tahun tersebut lahir di Rotterdam, Belanda. Dirinya produk asli Akademi Excelsior, di mana Nathan menghuni tim utama Excelsior sejak 2019 silam. Tampil impresif bersama tim tersebut membuatnya direkrut oleh Swansea City pada musim baru ini. Di samping itu, PSSI sejak beberapa waktu lalu memang dikabarkan ingin menaturalisasi sang pemain. Di mana pesepak bola berusia 21 tahun itu diklaim tertarik berganti kewarganegaraan demi membela tim merah putih. Berbicara dalam konferensi pers di sela-sela latihan Timnas Indonesia U23 di Solo pada Selasa kemarin, Sintayong membenarkan kabar bahwa Nathan Joaon ingin membela Timnas Indonesia. Terungkap bahwa pemain berposisi bek ini memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Ayah dan ibu Nathan diketahui berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Meski demikian, Sintayong tak lantas langsung memberikan kata setuju. Karena pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa ia ingin melihat kualitas sang pemain terlebih dahulu. Untuk itu menarik dinantikan proses naturalisasi pemain tersebut. Masih berusia 21 tahun, akan menjadi investasi bagus untuk Timnas Indonesia.